Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hadir di masjid dan kita bisa sama-sama menjalankan beberapa ibadah. Insyaallah saat ini kita juga sedang akan menjalankan ibadah kajian yang akan menyampaikan tentang tema rukun-rukun sholat. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mulai pembahasan tentang rukun sholat, dan yang sudah kita sampaikan adalah rukun 1, 2, dan 3, yaitu niat, takbiratul ihram, takbir yang pertama, dan berdiri untuk sholat fardu. Karena untuk sholat sunnah boleh duduk, maka rukun berdiri itu khusus untuk sholat fardu. Nah, kita sekarang masuk ke rukun yang keempat. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah perkara yang harus ada dalam satu ibadah. Jika tidak, maka ibadah tidak sah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi ketika nggak ada, ibadah nggak sah, harus diulang. Ya, rakaat yang nggak ada rukun ini harus diulang. Berbeda dengan wajib atau sunnah. Kalau wajib sholat, wajib sholat, seandainya kita tinggalkan, maka sholat tetap sah, tetapi ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah kita tinggalkan, boleh, tidak mengapa, dan juga tanpa sujud sahwi. Tapi kalau rukun harus dilakukan, jika tidak maka sholat tidak sah. Tidak sah itu artinya tidak gugur kewajiban dan harus diulang. Itu rukun dalam semua ibadah, tidak hanya sholat. Maka rukun ini perkara yang paling penting untuk harus kita perhatikan. Kalau dalam masalah sholat berarti perkara penting dalam sholat yang harus kita perhatikan, karena berkaitan dengan sah atau tidak ibadah sholat kita. Dan rukun yang keempat adalah qiraatul fatihati fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Membaca al-fatihah pada setiap rakaat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah maupun sholat nafil, yaitu sunnah. Jadi al-fatihah rukun dalam setiap rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Harus ada berarti pada setiap rakaat itu bacaan al-fatihah. Rukun ini didukung oleh beberapa hadis bahwa al-fatihah itu rukun dalam setiap rakaat itu, karena ada banyak hadis yang menjelaskan itu, bahwa tidak sah sholat tanpa ada al-fatihah. Di antaranya adalah hadis dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ya, meskipun sebagian ulama
menafsiri yang dimaksud dengan la sholata di sini bukan tidak sah sholat, tetapi tidak sempurna sholat. Tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi banyak ulama memahami dari hadis ini yang dimaksud dengan la sholata adalah tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Juga dikuatkan juga oleh hadis riwayat Abu Hurairah. Dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an wa fi riwayat bi Fatihatil kitab fahiya khudaj wa hiya khudaj ghairu tam." Fahiya khudaj hiya khudajun ghairu tam. Rawahu Ahmad wa Syaikhan. Barang siapa yang sholat tidak membaca di dalamnya ummul Quran yaitu Al-Fatihah, dalam riwayat yang lain ditegaskan Al-Fatihah yaitu Fatihatul Kitab, fahiya khudaj, maka dia kurang sholatnya. Kurang dalam arti adalah batal dan rusak, tidak sempurna. Hiya khudajun ghairu tamam, tidak sempurna. Hadis yang lain dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab." Tidaklah sah salat, tidaklah cukup salat atau tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hatim. Ada juga hadis dari Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan, "La tujzi'u salatun liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah atau tidak cukup salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar." Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah dari surat. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian dalam sebagian riwayat hadis, terutama hadis yang berbicara tentang orang yang musyi fi sholatihi, sholatnya rusak, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang sholatnya karena sholatnya rusak. Rasulullah mengatakan, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an." Kemudian bacalah Al-Fatihah. Jadi setelah takbir maka bacalah Al-Fatihah. Ila an qala lahu, sampai Rasulullah mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi kulli raka'ah." Kemudian lakukan baca Fatihah itu pada setiap rakaat. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa baca Fatihah harus dilakukan pada setiap rakaat. Ya, setiap rakaat harus ada Fatihahnya. Karena Rasulullah mengatakan lakukan itu, yaitu baca Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian juga ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Fatihata fi kulli rak'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Nabi membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, baik rakaat wajib maupun sunnah. Maksudnya adalah salat wajib maupun sunnah. Rasulullah membaca Fatihah pada setiap rakaat, salat wajib maupun sunnah. Walam yathbut anhu khilafu dzalik. Tidak pernah ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan yang beda dari itu. Artinya tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi tidak membaca Fatihah pada setiap rakaat. Ya, semua hadis menunjukkan Nabi selalu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini menunjukkan membaca Al-Fatihah itu rukun. Ya. Wa madarul amri fil ibadah 'ala al-ittiba. Sementara
acuan di dalam beribadah itu adalah mengikuti Nabi. Ya, manusia di dalam melakukan ibadah acuannya harus Nabi. Karena ibadah itu pada dasarnya haram kalau tidak ada tuntunannya. Ya, al-aslu fil ibadah, kaidah fikih mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla alaihi dalilun. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ibadah. Dan Nabi ketika ibadah sholat membaca Fatihah pada setiap rakaat. Berarti kita wajib mengikuti Nabi jika ingin sholat kita benar. Karena mengikuti Nabi dalam sholat itu adalah wajib. Dan Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi persis, jangan dirubah-rubah. Kalau aku sholat begini ya kamu harus sholat begini. Nah itu ditegaskan oleh Nabi, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan sholatlah itu kata kerja perintah, fi'il amr. Dan fi'il amri itu al-aslu lil wujub. Hukum asalnya adalah menunjukkan wajib. Maka sholat seperti sholatnya Nabi itu wajib. Ini yang harus kita perhatikan. Nah ini semuanya ada kurang lebih 7 dalil yang menunjukkan Fatihah itu adalah rukun pada setiap rakaat sholat. Gak sah sholat itu tanpa ada Al-Fatihahnya. Nah pertanyaannya, kalau jadi makmum gimana? Kan sudah ada imamnya baca Fatihah. Kapan bacanya Fatihah? Orang kita kan diperintahkan untuk mendengar kalau imam itu membaca. Kan nggak boleh kita membaca saat imam juga membaca. Nah, terkait dengan makmum, maka ada 3 pendapat ulama. Ulama madhab berbeda pendapat dalam masalah apakah makmum tetap harus membaca Fatihah. Karena kan Fatihah itu rukun pada setiap sholat. Tapi kalau makmum gimana? Apakah tetap harus membaca Fatihah? Maka ada 3 pendapat. Pendapat pertama, madhab Maliki dan juga madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat bahwa meskipun makmum tetap membaca Al-Fatihah, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis-hadis tadi. Di antaranya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Juga hadis yang mengatakan bahwa Nabi membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Nah, dan ini umum, berlaku baik imam maupun makmum mestinya umum, meskipun Nabi itu selalu jadi imam. Tapi Nabi mencontohkan beliau selalu membaca Al-Fatihah baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena tidak ada pembatasan di sini apakah imam maupun makmum, maka hukum asalnya adalah umum. Hukum asalnya umum. Dan juga hadis-hadis umum tadi ada. Di antaranya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La tujzi sholatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Enggak cukup, enggak sah sholat jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihah. Ini semua dijadikan dalil oleh madhab Syafi'i dan juga madhab sebagian madhab Hambali bahwa makmum pun tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, kapan bacanya? Menurut pendapat pertama bahwa kalau wajib membaca Al-Fatihah, kapan bacanya? Ulama memberikan saran dibaca saat diam-diamnya imam. Kapan diamnya imam maka bacalah di situ. Ya. Kapan biasanya diamnya imam, Pak? Diamnya imam ya sebelum baca Fatihah diam. Sebagian ulama menyarankan baca saat sebelum imam baca Fatihah. Sebagian ulama menyarankan bacanya setelah amin, waladhdallin amin. Nah, itu kan ada sedikit diam. Maka itu makmum membaca Al-Fatihah. Paling tidak di 2 tempat itu. Tapi afdolnya setelah Al-Fatihahnya imam, biar makmum bisa membaca doa istiftah sebelum Fatihah. Wajjahtu wajhi atau Allahumma ba'id baini itu sebelum membaca Al-Fatihah.
Juga biar tidak mendahului imam. Imamnya aja belum Fatihah, masa makmum sudah Fatihah. Nah, maka afdalnya setelah amin waladhdallin amin, makmum membaca Al-Fatihah. Kalau ada pertanyaan, kalau kita baca Fatihah sementara imam baca Quran, bukankah itu berbenturan, Ustaz? Ya, memang berbenturan. Diamnya imam antara waladhdallin amin dengan dia membaca surat lagi, itu sebenarnya nggak cukup buat makmum baca Fatihah, kecuali imamnya sengaja memanjangkan, misalkan jadi 1 menit misalkan. Tapi kan nggak ada imam diam 1 menit, nggak ada, paling hanya beberapa detik, tetap nggak cukup untuk Fatihah. Berarti nanti ada saat makmum membaca Al-Fatihah atau sisa Al-Fatihah sementara imam sudah membaca surat, kan berbenturan. Sementara ada ayat mengatakan fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dengan seksama. Nah, kok kita baca sendiri? Ya, kita baca sendiri. Dan Nabi pernah ketika sholat baca Fatihah, di belakangnya ada makmum baca Fatihah, didengar oleh Nabi. Maka setelah sholat ditegur, jangan baca apapun ketika aku membaca. Nah, ini gimana? Jawabannya adalah ketika makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, maka yang berbenturan adalah antara Fatihah yang itu adalah rukun dan surat itu tidak rukun. Jadi sholat itu seandainya nggak ada bacaan surat selain Al-Fatihah sah. Ya. Maka yang dimenangkan adalah Fatihahnya. Maka makmum boleh membaca Fatihah karena itu rukun. Demi rukun nggak apa-apa makmum membaca Fatihah, meskipun ada nanti saat makmum membaca separuh sisa Al-Fatihah itu berbenturan dengan bacaan imam saat membaca surat, nggak apa-apa karena makmum harus menjalankan rukun, yaitu membaca Al-Fatihah, dan rukun itu dimenangkan atas sunnah, atas yang sunnah. Al-Fatihah dimenangkan atas bacaan surat. Jadi nggak apa-apa makmum membaca Al-Fatihah setelah imam waladhdallin amin. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat pertama mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali, wajib tetap baca Al-Fatihah bagi makmum. Bacanya kapan? Setelah Fatihahnya imam. Pendapat yang kedua, tidak wajib baca Al-Fatihah bagi makmum, hanya sunnah, boleh tidak baca. Tapi sunnah baca Al-Fatihah bagi makmum, ya, tidak wajib. Baik sholat yang fardu, baik sholat yang jahar maupun sholat yang sir, baik sholat jahar maupun sir, ya. Tapi untuk yang jahar itu makruh. Maka sebaiknya menurut pendapat yang kedua, membaca Al-Fatihah itu di sholat-sholat yang sir saja, di rokaat-rokaat yang sir saja. Adapun rokaat yang jahar jangan membaca karena itu makruh. Kapan rokaat yang jahar itu? Berarti subuh 2 rokaat itu jahar. 2 rokaat itu jahar. Sebaiknya menurut pendapat yang kedua tidak usah baca Al-Fatihah. Kalau duhur boleh, sunnah membaca Al-Fatihah atau bahkan wajib ya, bagi makmum ketika imam tidak kedengaran bacaannya. Duhur baca Fatihah, asar juga baca Fatihah. Maghrib kapan baca Fatihahnya? Rokaat pertama dan kedua. Rokaat ketiga. Rokaat pertama dan kedua tidak baca Fatihah. Isya kapan baca Fatihahnya? Rokaat ketiga dan keempat. 1, 2 tidak usah baca karena imam sedang membaca. Karena dimakruhkan kalau kita membaca
saat imam jahar. Saat imam jahar. Kita hanya baca saat imam sir saja. Ya, saat imam sir. Ini pendapat mazhab Maliki dan juga sebagian mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali punya dua pendapat. Pendapat pertama wajib baca Fatihah bagi makmum. Pendapat kedua hanya disunahkan saat sir. Adapun jahar dimakruhkan. Nah, pendapat kedua ini punya dalil. Kenapa kalau jahar itu dimakruhkan, ya, disarankan untuk tidak dilakukan? Karena ada hadis yang mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, berarti dia jadi makmum, maka bacaan imam itu bacaan bagi dia juga. Jadi imamnya ketika baca Al-Fatihah jahar itu sudah mewakili bagi makmum. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu membaca. Karena sudah diwakili oleh imam. Bacanya nanti imam saat sir saja, rakaat sir dia membaca. Bahkan pendapat kedua ini, ya, sebagian dari ulama mazhab yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, seandainya makmum di sholat sir pun tidak membaca Al-Fatihah, seandainya diam saja, itu juga boleh, ya, karena baca Al-Fatihah hanya sunnah ketika dia jadi makmum. Karena semua bacaan yang ada dalam sholat itu diwakili oleh imamnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, makruh baik di dalam sholat sir maupun jahar. Tapi kalau jahar lebih lagi makruhnya. Bahkan sebagian dari mereka mengharamkan. Kalau dalam sholat jahar tetap membaca Fatihah haram. Dalam sir makruh. Kalau dalam pendapat kedua sir sunnah. Kalau di sini pendapat ketiga sir makruh. Kalau jahar lebih dari makruh, bisa haram. Ya, bisa haram. Dan ini pendapat mazhab Hanafi. Sehingga menurut pendapat mazhab Hanafi, Al-Fatihah itu bagi makmum gugur kewajibannya, baik dalam sholat sir maupun sholat jahar. Jadi sholat sir maupun sholat jahar nggak perlu baca Al-Fatihah. Dalam sir makruh, dalam sholat jahar haram membaca Al-Fatihah. Jadi makmum diam saja, baik sholat sir maupun jahar itu sah sholatnya. Nah, itu berdasarkan ayat yang mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah, ini kalau jahar. Adapun ketika sir itu berdalil dengan hadis man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa punya imam maka bacaan imam bacaan dia juga, baik sir maupun jahar. Jadi pendapat kedua dan ketiga ada sedikit kemiripan. Intinya kalau jadi makmum seandainya enggak baca Al-Fatihah itu sah sholatnya. Bahkan kalau membaca Al-Fatihah menurut pendapat yang ketiga, kalau sir makruh, bahkan kalau jahar haram. Namun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang menurut hemat saya lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali, bahwa bagi makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tetap wajib baca Al-Fatihah. Dan kapan baca Al-Fatihahnya? Di saat diamnya imam, dan yang afdol adalah saat imam sudah membaca Al-Fatihah, yaitu waladhdallin amin, makmum membaca Al-Fatihah. Ini lebih hati-hati ya, lebih hati-hati karena jelas dalam hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat jika bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu lebih selamatlah, lebih hati-hati kita. Adapun Nabi ketika mendengar sahabat membaca Al-Fatihah lalu Nabi mengingkari, melarang, itu karena mereka membaca Al-Fatihah saat Nabi membaca Al-Fatihah. Di saat Nabi membaca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah, inilah yang diingkari oleh Nabi. Adapun setelah Al-Fatihah maka itu tidak masuk di dalam pengingkaran Nabi.
Karena Nabi itu mengingkari sahabat yang membaca Al-Fatihah karena Nabi sedang baca Al-Fatihah. Tapi kalau imam sudah baca Al-Fatihah maka tidak masuk dalam larangan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mengapa makmum membaca Al-Fatihah setelah Al-Fatihahnya imam. Kemudian jamaah dirahmati Allah SWT, masih masuk dalam pembahasan Al-Fatihah adalah basmalah. Basmalah. Apakah basmalah itu harus dibaca juga bersama Al-Fatihah? Apa hukumnya orang ketika membaca Al-Fatihah tidak baca basmalah di dalam sholatnya terutama? Maka Syekh Sabiq mengatakan terkait dengan basmalah, ittafaqal ulama'u ala anna al-basmalata ba'du ayatin fi suratin Naml. Terkait dengan basmalah, jadi ulama berbeda pendapat tentang apakah basmalah itu harus dibaca saat membaca Al-Fatihah atau harus dijaharkan. Apakah boleh juga disirkan saat membaca Al-Fatihah bagi imam maupun makmum? Itu karena perbedaan mereka tentang apakah basmalah itu ayat dari Al-Fatihah. Nah, terkait dengan masalah ini, ulama sepakat bahwa basmalah itu ayat dari surat An-Naml. Karena ada basmalah dalam surat An-Naml. Kalau dalam surat An-Naml ya, dia bagian daripada surat An-Naml. Hanya saja ikhtalafu fil basmalatil waqi'ati fi awwalis suwar ila thalathati madzahib masyhurah. Namun ulama berbeda pendapat di dalam apakah basmalah itu adalah salah satu surat dari setiap surat yang dimulai dengan basmalah termasuk Al-Fatihah. Kan dalam setiap surat sebelum dimulai ada basmalah kan dalam Al-Quran, ya kan Pak? Ya. Kecuali surat apa itu? At-Taubah. Karena At-Taubah itu menurut para ulama diturunkan dalam konteks perang. Jadi konteks memerangi orang kafir yang dibutuhkan ketegasan, bukan rahmah, bukan kasih sayang. Sementara bismillah itu kasih sayang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak butuh itu. Karena At-Taubah itu turunnya adalah dalam konteks berbicara tentang perang, dibutuhkan ketegasan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, selainnya adalah ada basmalah. Nah, apakah basmalah itu bagian daripada surat? Setiap surat itu yang dimulai dengan basmalah. Nah, ini ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, annaha ayatun minal Fatihati wa min kulli suratin wa ala hadza fa qira'atuha wajibah. Pendapat pertama mengatakan basmalah itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Jadi dia satu ayat dari semua surat Al-Quran termasuk Al-Fatihah. Berarti berdasarkan pendapat ini wajib gak membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah? Wajib. Karena dia bagian dari Al-Fatihah. Maka hukumnya sama di dalam membaca basmalah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita menjaharkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka basmalah juga harus dijaharkan. Jika kita mensirkan Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, maka basmalah juga disirkan. Kalau dalam sholat jahar subuh basmalah, imam menjaharkan apa sir? Alhamdulillahnya Alhamdulillah dijaharkan apa disirkan? Jaharkan. Berarti basmalahnya harus dijaharkan. Berarti menurut pendapat pertama basmalah harus dijaharkan sebagaimana Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat pertama nggak boleh Allahu Akbar nggak kedengaran bismillahnya baru kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Harus disamain karena sama-sama surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Ini dikuatkan dengan riwayat hadis dari Nu'aim Al-Mujammar qala shallaitu wara'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirabbil alamin thumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku sholat di belakang Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu, yang dekat dengan Nabi.
yang lengket kepada Nabi 4 tahun belajar kepada Nabi itu. Abu Hurairah ketika sholat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, lalu membaca Al-Fatihah. Nah, berdasarkan ini berarti Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan bacaannya sama-sama harus dikeraskan. Sebagaimana Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin dikeraskan, basmalah juga dikeraskan karena dia bagian daripada Al-Fatihah. Dan beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu mengatakan, dan aku itu orang yang sholatnya paling mirip dengan sholatnya Nabi. Berarti menegaskan yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu seperti dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca basmalahnya jahar juga. Baca basmalahnya apa? Jahar juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan pas Bismillah dan kedengaran, Alhamdulillah baru kedengaran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha ayatun mustaqillatun unzilat litayammuni wal fasli bainas suwar. Basmalah itu ayat tersendiri yang diturunkan untuk menjadi pembatas antara surat satu dengan surat yang lain. Dia ayat sendiri, ayat. Ya, dia ayat. Bismillah itu ayat juga. Cuma bukan bagian daripada ayat setelahnya atau sebelumnya, tidak. Dia ayat berdiri sendiri seperti ayat dalam Al-Fatihah, ayat dalam surat Al-Baqarah atau Al-Imran atau An-Nas atau Al-Ikhlas. Jadi dia ayat sendiri. Wa anna qira'ata fil Fatihati jaizatun bal mustahabbah wa la yusannul jahru biha. Jadi dia bukan bagian daripada surat berikutnya, tapi dia tersendiri, berdiri sendiri. Jadi bukan bagian Al-Fatihah. Dengan demikian, maka membacanya boleh atau sunnah saja. Sunnah saja. Dan tidak disunahkan untuk menjaharkan, karena dia fungsinya cuma pemisah antara surat satu dengan yang lainnya. Jadi dia boleh saja dibaca, boleh tidak dibaca. Jadi kalau orang membaca Al-Fatihah langsung Alhamdulillah tidak pakai basmalah, menurut pendapat kedua boleh, dan Fatihahnya sah, sholatnya sah. Jadi imam kalau Allahu Akbar lalu langsung Alhamdulillah nggak pakai basmalah, sah. Berdasarkan pendapat kedua, karena dia bukan Al-Fatihah. Sementara rukun sholat itu baca apa? Al-Fatihah saja, bukan baca basmalah. Karena basmalah tidak bagian dari Al-Fatihah. Itulah yang dijadikan pijakan oleh ulama mazhab yang kedua, bahwa kalau imam atau orang sholat langsung membaca Alhamdulillah dalam Fatihahnya, tidak baca basmalah, sah Al-Fatihahnya dan sah sholatnya. Ini didasarkan oleh hadis Anas, hadis sahabat Anas. Anas mengatakan, Anas itu pembantunya Nabi, jadi orang dekatnya Nabi juga, sama seperti Abu Hurairah, dan bahkan beliau lebih dekat karena melayani Nabi. Anas itu melayani Nabi di rumahnya juga. Beliau mengatakan, "Sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat di belakang Rasul. Pernah juga sholat di belakang Abu Bakar, pernah juga di belakang Umar, pernah juga di belakang Utsman. Tapi mereka semuanya tidak menjaharkan basmalah. Ketika baca Al-Fatihah langsung kedengarannya Alhamdulillah, nggak kedengaran basmalahnya. Maka karena inilah pendapat kedua mengatakan baca basmalah tidak disunahkan untuk dijaharkan. Tapi boleh, kalau mau dijaharkan boleh saja. Dan boleh dibaca, boleh juga tidak. Karena sunnah saja membacanya, tidak wajib dibaca, karena bukan bagian daripada Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga, annaha laysat bi ayatin minal Fatihati wala min ghairiha. Basmalah bukan ayat dari surat Al-Fatihah, juga bukan ayat dari bagian surat yang lainnya. Dia bukan ayat. Wa anna qira'ataha makruha, dan membacanya makruh.
baik sir maupun jahar, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan ini madhab yang paling lemah di antara tiga madhab itu, tiga pendapat itu. Dia mengatakan bukan surat ayat basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan juga bagian surat-surat yang lain. Dia berdiri sendiri sebagai ayat juga bukan. Dan bahkan membacanya makruh di dalam sholat karena bukan Al-Quran istilahnya, bukan bagian daripada ayat Al-Quran, bukan. Nah, sebagaimana kita membaca apa-apa yang di luar Al-Quran dalam sholat kan nggak boleh bersama Al-Fatihah, maka sama seperti itu. Maka mereka berpendapat makruh membaca basmalah itu. Tapi pendapat ini pendapat yang paling lemah, paling tidak kuat. Ibnul Qayyim mencoba untuk mengambil titik tengah. Gimana cara mengambil titik tengahnya? Beliau mengatakan basmalah itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca oleh Nabi terkadang jahar, terkadang sir. Nah, ini titik tengahnya. Jadi tidak wajib harus jahar. Tidak wajib harus jahar, tapi dibaca meskipun sir. Jadi ketika Nabi didengarkan oleh sahabat yang sholat di belakangnya, kok nggak baca basmalah? Itu bukan nggak baca, tapi apa? Sir. Kadang-kadang Nabi menjaharkan. Jadi kalau ada hadis yang menunjukkan Nabi tidak baca basmalah, itu bukan tidak membaca, tapi Nabi lagi mensirkan. Makanya kadang-kadang Nabi menjaharkan. Maka ini jalan tengahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW kadang menjaharkan, kadang mensirkan. Meskipun sirnya itu lebih banyak daripada menjaharkannya. Jadi ketika Nabi membaca Al-Fatihah dalam sholat, seringnya itu disirkan. Menurut yang dikutip oleh Said Sabiq dalam fikih sunnah ini dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jamaah dirahmati Allah SWT, dari sini kita faham ternyata basmalah itu banyak pendapat tentang membacanya bersama Al-Fatihah, terutama di dalam sholat, sehingga perlu disikapi dengan bijak berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat terkait ini. Kalau kebetulan kita menemukan imam gak kedengaran membaca basmalahnya, ya gak perlu kita gusar, gelisah, atau apalagi protes. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan basmalah itu boleh dibaca, boleh tidak, atau boleh dijaharkan, boleh disirkan. Ya, ada pendapat yang seperti itu. Hanya saja sebaiknya kalau jadi imam harus selalu mengalah mengikuti mayoritas jamaahnya dalam masalah basmalah, biar tidak terjadi polemik, biar tidak terjadi gaduh. Nah, jamaah yang terbiasa mendengar imamnya baca basmalah dikeraskan, sebaiknya imam mengeraskan. Kalau di jamaah yang terbiasa imamnya setiap hari mensirkan, kalau disuruh jadi imam menggantikan sirkan juga, biar nggak ada yang beda, nggak ada tanya-tanya lagi. Kok dijaharkan biasanya kami sir, atau sebaliknya kok disirkan biasanya kami jahar. Bahkan seandainya kita berpendapat bahwa sunnahnya adalah dijaharkan, tapi kalau jamaahnya berpendapat, mayoritas adalah berpendapat sunnahnya disirkan, sebaiknya kita sirkan juga. Kita rubah mazhab kita mengikuti jamaah kita. Atau sebaliknya, seandainya kita berpendapat sunnahnya disirkan, sebagaimana pendapat yang kedua, sunnahnya disirkan, ya. Tapi kita berhadapan dengan jamaah yang mayoritas berpendapat bahwa basmalah itu harus dijaharkan, maka sebaiknya kita kalau disuruh jadi imam kita jaharkan. Apa sih salahnya menjaharkan basmalah? Ya. Gak butuh tenaga banyak-banyak, cuma nambah basmalah dijaharkan saja daripada menimbulkan polemik. Maka itu yang lebih bijak ya. Basmalah ini sangat fleksibel.
Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang bermadzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i kan rata basmalah wajib dijaharkan. Sebenarnya pendapat pertama tadi. Ya. Dan jamaah terbiasa basmalahnya dijaharkan. Kita orang baru, pendatang baru misalkan disuruh jadi imam. Ya. Lalu ingin tampil beda. Begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai basmalah atau basmalahnya disirkan. Jadi masalah. Bahkan kalau di kampung Pak, kalau di sini mungkin sudah berpendidikan, sering ngaji, tahu ada perbedaan pendapat, jadi harus luas, harus bijak. Kalau di kampung Pak, di kampung-kampung di daerah, ya, jamaah kalau lagi sholat berjamaah, dengar makmumnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada fatihahnya dijaharkan, bubar Pak itu, oh nggak sah itu sholat, bisa bubar Pak. Atau minimal kalau nggak bubar saat itu, berikutnya kalau diimamin lagi oleh dia, buat jamaah sendiri Pak, nggak mau. Ya. Itu kan jadi masalah Pak. Maka yang terbaik adalah hormati jamaah, mereka mazhabnya apa dalam masalah basmalah. Kalau jahar kita jaharkan, kalau sir kita sirkan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah? Sementara Al-Fatihah katanya rukun, nggak sah sholat kalau nggak ada Al-Fatihahnya. Nah, maka kata Said Sabiq mengutip pendapat Imam Al-Khattabi, al-aslu anna sholata la tuji illa bi qiraati Fatihatil kitab. Hukum asal enggak sah salat kalau tidak membaca Fatihah. Wa maqulun anna qiraata Fatihatil kitab ala man ahsanaha duna man la yuhsinuha. Tetapi kewajiban membaca Al-Fatihah itu tentu bagi orang yang bisa, yang mampu. Yang enggak mampu ya gugur kewajibannya. Karena hukum kaidah umumnya orang nggak mampu menjalankan perintah itu kan gugur dia kewajiban dia untuk menjalankan perintah itu. Ya. Dia nggak mampu baca Al-Fatihah, maka gugur kewajibannya baca Al-Fatihah, maka boleh membaca apapun yang dia bisa. Paling tidak dia membaca 7 ayat sebagaimana ayat Al-Fatihah 7. Boleh diganti dengan ayat yang lain. Al-Fatihah belum, tapi surat yang lain bisa misalkan. Maka boleh diganti dengan surat itu yang jumlahnya sama-sama 7. Tapi ya nggak mungkin kalau Fatihah aja belum, surat sudah, itu biasanya enggak. Biasanya Al-Fatihah dulu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh orang yang belum bisa baca Al-Fatihah mengganti Al-Fatihah dengan dzikir. Ya, dengan dzikir misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar misalkan. Atau kalau cuma bisa subhanallah saja, subhanallah terus sampai akhir rakaat, sampai akhir sholat boleh. Setiap rakaat hanya baca subhanallah, boleh. Bagi yang belum bisa Fatihah. Nah, biasanya yang belum bisa baca Fatihah yang mu'alaf, yang baru belajar Quran, belum bisa baca Quran, masih lafal Arab masih susah. Apalagi baca Al-Fatihah susah. Nah, itu boleh, cuma subhanallah saja dalam setiap rakaatnya. Ya. Karena itulah yang dia mampu. Nah, ini berdasarkan hadis bahwa Nabi suatu ketika 'allama rajulan as-sholata, mengajarkan orang salat. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "In kana ma'aka Qur'an faqra." Jika kamu punya bacaan Quran, bacalah. Wa ila, kalau enggak ada bacaan Qur'annya, maka fahmadhu, bertahmidlah, wa kabiru, dan bertakbirlah, wa hallilu, dan berla ilaha illallah, tsumma irka. Jadi boleh diganti dengan tahmid, takbir, dan tahlil. Ya. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, boleh. Atau subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di setiap rakaatnya baca itu sah sholatnya. Jadi boleh diganti Fatihahnya dengan bacaan itu bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu wajib membaca Al-Fatihah. Baik jamaah, rukun yang kelima setelah Al-Fatihah adalah ar-ruku'. Jadi ruku itu rukun. Rukun. Enggak sah salat enggak ada rukunnya. Kalau habis berdiri langsung gelosor sujud enggak sah. Dia meninggalkan rukuk enggak sah. Maka dia harus rukuk atau mengulang rakaat itu. Seandainya ada rakaatnya, tahu kalau dia enggak ada rukuknya harus diulang rakaatnya biar sah.
karena dia rukun. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Nah, ini perintah. Berarti rukuk itu wajib. Nah, apa batas minimal orang disebut rukuknya itu sah? Kata beliau, yatahaqqaqu ruku'u bimujarradil linhina'i bihaitsu tasilul yadani ila rukbataini. Disebut rukuk sah ketika dia menundukkan punggungnya dan kedua tangannya menyentuh kedua lutut, bisa sampai menyentuh kedua lutut, maka ini sah. Adapun masalah punggung harus rata atau bolehkah bengkok, ini rata, ini masalah sunnah saja menurut pendapat yang kuat. Meratakan punggung itu sunnah muakkad, tidak wajib, tidak rukun. Sah sholat orang seandainya kalau rukuk agak bengkok ke atas, tidak lurus sama sekali, itu sah. Karena yang rukunnya adalah yang penting menundukkan punggung dan tangannya sudah nyampe di kedua lutut, itu yang paling inti, bukan paha tapi lutut. Jadi tangannya sudah bisa menyentuh kedua lutut, maka itu sah rukunnya. Tapi yang afdal, yang baik adalah termasuk punggungnya diratakan. Nah, seandainya kalau kita taruh gelas di atas punggung nggak jatuh, nah, rata sekali, itu yang paling afdal. Itu sunnah, ya, sunnah muakkadnya. Ya. Rukunya lurus seperti meja ini, itu yang paling bagus. Tapi kalau sudah nggak mampu ya nggak apa-apa, semampunya. Yang penting nunduk, itu yang paling penting, dan tangannya disentuhkan kepada kedua lutut. Ya. Dan harus tumakninah. Nanti tumakninah itu juga bagian daripada rukuk. Jadi rukuknya tumakninah. Tumakninah itu apa? Berdiam sejenak. Kurang lebih cukup membaca subhanallah. Rukuk subhanallah langsung berdiri boleh. Tapi kalau begitu rukuk langsung berdiri, langsung bangkit, jadi rukuk turun langsung, nggak ada diam sejenaknya, maka tidak sah. Karena tumakninah bagian daripada rukuk dalam setiap gerakan. Rukun, tumakninah dalam rukuk juga rukun. Jadi rukun dengan tumakninah, bukan sekedar rukuk, tapi rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu batasannya adalah berdiam sejenak, kurang lebih cukup membaca subhanallah, kata subhanallah. Rukuk subhanallah, berdiri lagi boleh. Tapi kalau rukuk langsung berdiri lagi, ya kalau kayak ayam mematok jagung itu, gini, itu nggak sah sholatnya, harus diulang karena dia melanggar rukun. Rukuk itu rukunnya adalah rukuk adalah rukun, tapi harus dengan tumakninah. Karena Rasulullah mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasrik min sholatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasrik min sholatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ya Rasulullah, jadi seburuk-buruk manusia itu, seburuk-buruk pencuri, sejahat pencuri itu adalah yang mencuri dalam sholatnya. Ya Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat atau mencuri sholat? Mencuri sholat itu adalah la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuknya enggak tumakninah, hanya sebentar saja, nempel langsung. Atau seperti ayam mematok jagung atau beras, maka tidak sah, harus tumakninah sempurna. Jadi menunduk, berdiam sejenak, kurang lebih cukup membaca subhanallah, baru boleh iktidal. Kalau tidak, maka tidak sah. Rukun yang keenam, ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal qa'iman ma'at tumakninah. Setelah rukuk, rukun berikutnya adalah iktidal. Jadi nggak boleh setelah rukuk langsung sujud, nggak sah sholatnya. Harus ada iktidalnya, bangkit kembali, berdiri dengan tumakninah. Nggak boleh bangkit langsung sujud, bangkit sebentar langsung sujud. Jadi rukuk ini Allahu Akbar,
Kemudian sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar ya. Setelah sami Allahu liman hamidah langsung Allahu akbar sujud, enggak boleh. Harus sami Allahu liman hamidah berdiri sejenak. Kurang lebih mencukupi kita baca subhanallah, baru Allahu akbar sujud. Nah, itu tumanina. Adapun doanya sunnah saja. Doa ruku, doa saat i'tidal itu sunnah, enggak dibaca enggak apa-apa. Tapi yang wajib, yang rukun adalah tumanina, berdiam sejenak itunya. Enggak doa enggak apa-apa, enggak Rabbana walakal hamdu, enggak subhanallah, subhana rabbiyal azim, enggak apa-apa. Karena itu cuma sunnah, hanya diam saja enggak apa-apa. Yang penting adalah tumanina, berdiam sejenak, menyempurnakan rukunya atau i'tidalnya. Karena Nabi mengatakan tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Setelah rukuk maka bangkitlah sampai kamu i'tidal, berdiri sempurna. Berdiri sempurna dan tumanina, tidak cepat. Baik jemaah sekalian, mungkin kita buka tanya jawab. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz sampaikan terkait dengan tumanina dalam sholat, ruku dan gerakan-gerakan yang lain. Yang ingin saya tanyakan, standar tumanina dalam sholat berjamaah, apakah tumanina gerakan imam, sekalipun imam itu gerakannya cepat, lalu makmum tidak tumanina, apakah kita harus mengikuti gerakan imam yang cepat yang kita anggap tidak tumanina, ataukah seperti apa? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau sholat sendiri maka kita sendiri yang mengukur tumaninanya, ya kan, jelas Pak itu. Masalahnya adalah sholat jamaah yang antum tanyakan. Nah, gimana kalau imamnya enggak tumanina? Apa kita harus mengikuti tumanina? Apakah harus kita mengikuti tidak tumanina juga? Karena Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal imamu litamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti, ya kan? Idza kabbara fakabbiru, jika takbir maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika rukuk maka rukuklah. Wa idza sajada fasjudu, jika sujud maka sujudlah. Nah, kalau imam ngajak habis tidak langsung sujud, nggak pakai tumanina, berarti kan harus ikuti kalau berdasarkan hadis ini, karena imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi yang dirahmati Allah SWT, mengikuti imam itu harus mengikuti di dalam kebaikan dan kebenaran. Tetap nggak boleh ikuti imam dalam kesalahan. Nah, kalau imam nggak tumanina ya nggak boleh kita ngikuti tidak tumanina. Jadi kita harus diam sejenak saja. Dan sejenaknya nggak harus lama banget. Paling tidak sebentar saja. Cukup kita baca subhanallah misalkan. Subhanallah langsung berdiri. Itu sudah tumanina. Jadi sejenak saja. Bukan kayak menyentuh langsung balik, bukan kayak begini. Nah, ini tidak tumanina. Tapi kalau begini, nah ini tumanina. Meskipun sebentar, ada diamnya sebentar, langsung berdiri. Tapi kalau begini nggak tumanina, nyentuh langsung balik lagi, ini tidak tumanina. Jadi mengikuti imam ya harus ada aturan juga. Meskipun kita wajib mengikuti imam, tapi kalau tidak tumanina nggak boleh. Kita nggak boleh apa? Mengikuti imam. Maka imam sebagai pemimpin harus kasih contoh. Harus lebih tumanina dulu sebelum makmum. Maka karena itulah namanya imam itu harus orang yang paling ngerti. Yang pertama, yang paling bagus bacaannya. Aqra'ukum ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami kalian itu yang paling bagus bacaannya, paling bagus hafalannya, paling bagus tajwidnya dan lain sebagainya. Jika sama, fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bisunnah. Kalau bacanya sama semuanya, ahli qiraah semuanya, hafidz semuanya sama,
maka yang didahulukan adalah yang paling tahu tentang sunnah, tentang ilmu, tentang fikih, tentang tata cara sholat. Nah, biar dia ngimami tumakninah. Kalau dia ngerti tata cara sholat, tumakninah itu rukun, maka dia akan tumakninah. Ini pentingnya kenapa? Nggak boleh sembarangan nunjuk orang jadi imam itu. Harus ada aturannya ini. Yang paling tahu bacaannya, yang paling ngertiin tentang tata cara sholat. Nah, kalau sama bacaannya sama-sama bagus semua, sama-sama berilmu semua, sama-sama dalam masalah syariatnya, baru boleh mana yang lebih dulu masuk Islamnya atau yang lebih tua. Nah, boleh setelah itu. Nah, jadi masalah jadi imam itu bukan tua mudaan, bukan, tapi yang lebih bagus bacaannya, lebih tahu ilmunya. Nah, setelah itu baru boleh yang lebih tua. Nah, itu biar tumakninah. Masa sih makmum disuruh tumakninah, imamnya enggak tumakninah. Jadi seandainya ada imam kebetulan enggak tumakninah, enggak boleh diikuti. Makmumnya harus tumakninah sebentar. Meskipun terlambat sedikit enggak apa-apa. Meskipun terlambat sedikit enggak apa-apa. Tapi seandainya gara-gara itu makmum enggak tumakninah, maka yang menanggung sholat adalah imamnya. Makmum enggak menanggung, dianggap sah saja udah makmum. Tapi yang menanggung siapa? Imam. Maka enggak sembarangan imam itu menanggung. Semua kesalahan dalam sholat jamaah ditanggung imam. Makanya kalau makmum salah gerakan, mestinya bangkit tapi dia duduk, atau mestinya dia duduk tapi bangkit. Apakah harus sujud sahwi imamnya? Enggak kan kalau dalam sholat jamaah. Tapi kalau yang salah imam, maka sujud sahwi imamnya. Kenapa? Kalau makmum salah enggak harus sujud sahwi, karena sudah ditanggungi imam. Kesempurnaannya ukurannya di imam, gitu. Jadi gitu Pak ya. Assalamualaikum. Ustaz tadi menjelaskan mengenai pembacaan Al-Fatihah oleh makmum dan beberapa. Kemudian yang saya tanyakan di sisi imam, apakah Nabi pernah memerintahkan kepada sahabatnya, apabila kamu jadi imam maka berikanlah jeda agar makmum membaca Al-Fatihah? Terima kasih Ustaz. Iya, tidak ada perintah Nabi agar imam membuat jeda, tidak ada. Untuk memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi ini adalah ikhtiar dan istihad ulama, karena memang di saat itulah sunahnya seorang imam setelah baca Fatihah kan ada diam sejenak. Diam sejenak itulah dimanfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi diam itu tidak ada perintah dari Nabi untuk memberikan kesempatan membaca Al-Fatihah, enggak ada. Cuma istihad ulama saja memanfaatkan sisi-sisi kekosongan. Karena apa? Karena Nabi menyatakan tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, maka ulama beristihad. Cuma kalau ada Nabi enak, nggak akan ada masalah, langsung aja tanya kepada Nabi, ya Nabi, makmum baca Fatihah enggak? Ya, cuma nggak pernah ada makmum baca Fatihah enggak, tetap baca Fatihah enggak setelah imam baca Fatihah, itu yang nggak ada. Sehingga ulama beristihad saja, mereka-reka kapan membacanya dan sebagainya. Makanya ada yang berpendapat harus membaca, tetap ada yang berpendapat nggak usah membaca dan seterusnya. Itu karena tidak ada hadis yang pasti tentang masalah ini. Kalau ada pasti ya nggak ada polemik di antara para ulama. Ya, silakan. Saya berkaitan dengan Al-Fatihah. Itu kan ada di secara terpisah yang namanya ta'awuz. Tapi dibacakan ta'awuz. Namun pembacaan ta'awuz biasanya di Al-Quran dan bacaan Fatihah berdoa. Ya. Tidak dimungkinkan atau memang tidak dibacakan pada ketika pembacaan sholat. Itu mohon penjelasan. Kedua, bahwa sholat fardu yang kurang sempurna itu kan ditambah oleh sholat sunnah. Itu untuk memperbaiki yang tidak sempurna di dalam sholat fardu ditambah oleh ini apa? Sebagian ulama mensunahkan membaca
ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sir. Enggak ada yang namanya dijaharkan, enggak ada. Sir saja. Sir di dalam hati kita membaca, kita lafalin tidak pakai suara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian ulama mensunahkan. Jadi boleh, Pak. Menurut sebagian ulama bahkan sunnah membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim dan kemudian membaca Al-Fatihah. Adapun sholat sunnah itu menambal kekurangan daripada sholat wajib. Setahu saya itu ada pembahasan di dalam Subul Salam, Imam As-Sun'ani membahas. Jadi ini adalah analisa para ulama menjelaskan tentang hikmahnya sholat sunnah. Di antara hikmah sholat sunnah itu apa? Kenapa Allah itu mensyariatkan kepada kita sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lain? Karena untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Kita kan diperintahkan sholat wajib itu sempurna, nggak boleh kurang. Jadi perintah sholat 5 waktu itu kita lakukan dengan sempurna. Namun manusia pasti ada kekurangannya. Saat sholat mungkin kadang tidak khusyuk, kadang pikirannya keluar dari sholat, atau ada gerakan yang dia tidak sengaja lakukan dan itu di luar sholat dan sebagainya. Nah, maka pasti aja ada kekurangan, ada riya kadang-kadang datang dan lain sebagainya. Maka sholat sunnah ini kata Imam As-Sun'ani adalah penambal kekurangan yang kita lakukan dalam sholat wajib. Jadi itu keterangan para ulama ketika menjelaskan tentang hikmah kenapa sholat sunnah itu disyariatkan baik sebelum sholat wajib maupun setelah sholat wajib atau sholat sunnah yang lainnya. Dan saya kira itu benar bahwa sholat sunnah itu bisa menambal kekurangan kita dalam melakukan sholat wajib. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan basmalah ada beberapa pendapat. Saya mengacu ke pendapat kedua bahwa basmalah itu merupakan suatu ayat. Pertanyaan berikutnya, ayat berapakah dari ayat 1 sampai 114? Kedua, pembacaan apa? Jadi basmalah itu di pendapat kedua merupakan suatu ayat gitu kan. Nah, kedua, maksud saya ayat berapakah dalam ayat 1 Al-Quran sampai dengan 114? Maksud ayat surat ya. Baik, maaf. Kedua, pembacaan basmalah kalau dalam di luar sholat dalam Al-Quran, apakah itu wajib? Bahkan mungkin berapa didahului dengan ta'awudz sebagaimana tadi bisa dengan penanya berikutnya. Ta'awudz dengan bismillah dan itu di luar sholatnya, tidak langsung kepada sholat. Sementara dalam sholat kita diwajibkan membaca untuk membaca surat. Mohon elaborasi. Terima kasih. Menurut pendapat kedua, basmalah itu ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan surat setelahnya atau sebelumnya. Jadi kalau ditanya surat keberapa ya enggak ada. Jadi dia tidak berhubungan surat tersendiri, ayat saja dalam Al-Quran gitu aja. Jadi bukan surat. Ya surat tetap 114. Jadi tidak ditambah dengan surat basmalah, tidak. Tetap 114. Jadi dia ayat tersendiri dalam Quran, tidak berkaitan dengan surat. Baik surat sebelumnya maupun setelahnya. Kemudian yang kedua, sampai lupa. Ya, di luar sholat. Di luar sholat ada khilaf di antara para ulama tentang membaca ta'awudz atau basmalah. Apakah wajib atau sunnah saja? Tapi yang saya pahami sunnah. Misalnya tidak baca basmalah tidak apa-apa atau tidak baca ta'awudz. Tetapi afdalnya baca ta'awudz karena ada ayat yang sangat kuat mengatakan itu wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah wa idza qara'tum al-Qur'an fasta'id wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Quran maka berta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Tidak harus. Yang penting dibaca. Sebagaimana baca Al-Quran juga nggak harus jahar, bisa dilafalkan tapi tidak bersuara. Sama juga ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nggak dengar. Menyambung pertanyaan Pak kemarin mengenai basmalah di lestari Al-Quran. Basmalah itu di Al-Fatihah di nomor 1 ayat 1 dan Al-Fatihah itu kan 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian di surat Al-Fatihah yang Bismillah tanpa nomor itu cuma yang saya lihat 2 gitu saja. Saya kaitkan satu lagi, biasanya akan 3 atau 4. Kalau Al-Fatihah kita baca umumnya kalau mengulang cepat, sehingga kita baca Al-Fatihah yang tidak selesai, imam berapa puluh ruku itu bagaimana untuk dilihat? Terima kasih. Ya, di mushaf rata-rata saya lihat juga ini saya cek Bismillah ayat pertama. Jadi tergantung cetakan. Maksudnya cetakannya bermadzhab apa? Kalau cetakannya bermadzhab bahwa Fatihah itu bagian daripada Al-Fatihah, maka akan dikasih nomor 1. Dan nanti ada mushaf lain yang bermadzhab bukan madhab yang berpendapat bahwa Basmalah itu Al-Fatihah, maka tidak akan dikasih nomor